Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspiratif dari kampus-kampus di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Terima kasih telah hadir bersama kita Ketua Setia Jambatan Bulan Bapak Tasius Pabendon, SEMM. Jadi kami kemarin dapat cerita Bapak dari teman-teman LLDikti wilayah 16 ya Pak kalau nggak salah. Beliau 14. Ya Pak. Beliau cerita bahwa Bapak Ketua Setia JB ini baru ikut sertifikasi dosen tahun lalu dan nilainya luar biasa Mas Ilham. Paling tinggi dalam gelombang sertifikasi dosen itu Pak. Jadi mumpung ada momen tentang Pekan Olahraga Nasional ini, kita ingin dapat inspirasi dari Bapak. Bagaimana kiat-kiatnya untuk sertifikasi dosen, sekaligus tips-tips dari Bapak untuk pengembangan SDM di Papua ke depan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh nih Pak, tentang cerita sertifikasi dosen. Mungkin kalau masyarakat Papua sudah kenal dengan Setia Jambatan Bulan, tapi untuk pemirsa di seluruh Indonesia ini Pak, yang menyaksikan ini nanti karena dipublikasikan di YouTube dan media-media lain. Iya. Perkenalan sekilas Pak tentang Setia Jambatan Bulan. Iya. Jadi Setia Jambatan Bulan ini berdomisili di Kabupaten Mimika, tepatnya di Kota Timika, ibu kota Kabupaten Mimika ya. Dengan menjalankan 2 program studi yaitu Ekonomi Pembangunan dan Manajemen Keuangan. Pembangunan untuk sarjana ya, dan Manajemen Keuangan untuk diploma 3. Ya, kami melihat kedua program studi ini sangat strategis ya, dalam rangka pembangunan dan dalam rangka mempercepat proses pembangunan di Indonesia Timur, khususnya di Papua. Program studi ekonomi pembangunan jelas memiliki peluang besar untuk mengisi sektor-sektor yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan di Papua, khususnya Kabupaten Mimika, baik di pemerintahan, ya, di segala lapisan wilayah administrasi, ya, maupun juga bisa berperan dalam sektor-sektor swasta. Nah, salah satu juga yang paling membutuhkan perhatian di Papua adalah sedikitnya orang Papua yang mampu membangun diri sebagai pelaksana entrepreneur. Ya, mereka sangat lemah, tanda petik ya, dalam hal pengelolaan keuangan. Maka manajemen keuangan juga menjadi program studi yang sangat strategis untuk dikembangkan dalam rangka membangun putra-putra di Papua, ya, untuk mengisi kesempatan-kesempatan membuka peluang kerja di bidang bisnis. Ya. Nah, semangatnya adalah memang menciptakan SDM unggul untuk mengisi dan menggerakkan pembangunan di Papua dan Indonesia secara umum. Kami berharap benar-benar Setia Jambatan Bulan ini menjadi sekolah tinggi ilmu ekonomi yang nantinya akan menjadi pusat pengembangan SDM yang mampu betul-betul berperan secara nyata di bidang-bidang ekonomi di Papua khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mungkin begitu Pak Ilham. Ya. Luar biasa Bapak tadi menyambung tentang membangun sumber daya manusia. Pengalaman Bapak waktu mengikuti sertifikasi dosen ini juga sangat menginspirasi teman-teman dosen Pak untuk mengembangkan SDM-nya. Nah, bisa nggak Pak diceritakan dari awal pengalaman ketika mengikuti sertifikasi dosen Pak, sampai akhirnya mendapatkan nilai terbaik di LLDikti 14 ini Pak? Jadi pada dasarnya ya saya mengikuti sertifikat dosen semata-mata tuntutan administrasi ya dari negara ya mengenai dosen bahwa harus bersertifikasi ya, bahwa pengalaman itu ya tidak bisa terpisahkan dari pengalaman melakukan proses pembelajaran dengan anak-anak. Iya.
Nah, tiga sebagai dosen kan ada tiga pekerjaan utama, ya, yaitu tridharma, ya, pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian. Ya, laksanakan itu saja dan taat administrasi. Ya, laksanakan itu saja dan yang paling penting jangan sampai dilaksanakan tapi dokumen-dokumen pendukungnya tidak tersimpan dengan baik. Iya. Untungnya kami di STJB adalah semua dokumen pendukung atau bukti-bukti pelaksanaan tridharma itu langsung dikirim ke bagian administrasi, sehingga mereka lah yang menginput semua bukti-bukti itu, ya, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan pengajuan Serdos. Jadi dosen cuma mengajar dan dalam proses mengajar semua bukti dia kumpulkan lalu dia langsung dikirim ke bagian administrasi. Ya, mungkin bisa diikuti oleh perguruan-perguruan tinggi lain sehingga dosen tidak sibuk lagi menyusun administrasinya, tetapi itu diurus oleh bagian yang lain. Ya, nah, dosen tinggal melaksanakan saja tridharmanya, semua bukti yang muncul dari kegiatan itu langsung dikirim ke bagian administrasi yang mengurus itu. Iya. Nah, saya juga heran ketika diberitahu oleh Sevima melalui pegawai saya bahwa saya nilainya tertinggi. Iya, saya sempat mengatakan, jangan sampai salah itu ya, sampai saya katakan, lucu juga ini. Lucu ya, karena itu tidak ada target ya, tidak ada target. Tetapi yang paling mengesankan di dalam proses penyusunan dokumen untuk pengajuan Serdos adalah deskripsi diri. Ya, deskripsi itu saya lihat bagian yang paling penting, ya. Karena dosen yang tidak melaksanakan tridharma dengan benar akan sangat sulit melakukan deskripsi diri. Iya. Ya, misalnya dia membuat deskripsi diri tentang penelitian yang bukan penelitiannya, maka akan sulit. Ya, akan sulit. Akan tergambar dalam deskripsinya itu kalau pemeriksaannya itu teliti bahwa ini bukan penelitiannya, ini bisa tergambar ya. Nah, kalau itu memang kita lakukan dengan benar, maka proses pendeskripsian diri itu akan berjalan secara, ya, mungkin dapat dikatakan alami ya, karena memang kita alami sendiri. Iya, kita alami sendiri. Ya, proses pembelajaran juga yang kita alami setiap hari, ketika kita deskripsikan, ya, mengarangnya juga itu ya lancar-lancar saja dan tidak mungkin menyontek. Maka saya heran juga kalau ada Dede yang gagal karena tingkat similarity-nya tinggi. Ya, maka agak lucu saya rasa ya. Agak lucu saya rasa, kok bisa nih dosennya kok sampai, berarti dia nyontek ketika ya. Nah, kalau dia nyontek, berarti waktu nyusun skripsinya dosennya juga nyontek apa ya? Ya, jadi agak heran kita ya. Kalau penyusunan deskripsi dirinya gagal, ya hanya karena dosennya tidak mampu mengarang ya, tidak mampu mendeskripsikan apa yang benar-benar mereka lakukan. Ya. Maka seharusnya kalau dosen-dosen itu bekerja benar, maka seharusnya semua deskripsi diri lolos. Iya. Nah, setelah cek ternyata banyak yang lolos, tidak lolos karena tingkat similarity-nya tinggi. Iya. Nah, maka dipertanyakan apakah ketika menyusun DD-nya, iya, apakah dokumen itu berasal dari real kegiatannya atau dimanipulasi, ya, atau dimanipulasi. Jadi pada dasarnya tidak ada persiapan khusus, Pak Ilham, hanya ya betul-betul memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya dan apa adanya tentang apa yang saya lakukan. Ya, maka saya usulkan juga kepada tim pelaksana Serdos, ya, di pusat supaya model DD yang lama itu dipakai kembali, karena saya lihat kemarin DD-nya tinggal 150 kata ya, sangat ini. Padahal yang DD lama itu ada 5 poin, masing-masing poin terdiri dari 5 sub poin lagi ya. Nah, DD yang saya buat terdiri dari 28 halaman
dengan tingkat similarity cuma 2% ya, 2% kayaknya 2% ya. Iya, ya, itu pun ya similarity-nya ini karena dia membaca judul-judulnya itu yang masuk 2% ya. Iya. Dan sama sekali ya, tidak sulit karena yang saya gambarkan itu benar-benar apa yang saya lakukan. Iya. Saya pikir begitu Pak Ilham ya. Mantap Bapak. Jadi kalau boleh saya rangkum ini Pak, strateginya yang pertama dokumennya lengkap dan dikirimkan ke bagian administrasi. Yang kedua tadi coba kita ini tadi Bapak, apa istilahnya tadi, menuliskan sesuai apa adanya dalam DD. Yang ketiga ya tetap fokus dalam menunaikan tridharma perguruan tinggi tadi ya Bapak. Ya biasa. Nah, kira-kira begitu Pak. Di akhir ini Pak, untuk menutup terkait dengan momen PON ini, salah satu prioritas kita adalah pengembangan sumber daya manusia, termasuk pengembangan dosen juga ini Bapak berarti. Iya. Pak Ketua untuk Bapak Ibu dosen di seluruh Papua ke depan. Iya. Nah, kebetulan lagi ada PON di Papua Pak ya, dan Timika menjadi salah satu kabupaten yang melaksanakan beberapa event ya. Nah, saya mengharapkan bahwa betul-betul PON ini hendaknya mampu membangkitkan kesadaran bahwa manusia yang dapat membangun negeri ini adalah manusia yang memiliki dua sehat, ya, sehat jasmani dan sehat rohani. Iya. Jasmani mengarah pada fisik, ya, kemampuan bekerja karena fisiknya baik, dan rohani kemampuan bekerja karena cerdas dan memiliki keimanan yang baik. Ya. Cerdas dan memiliki keimanan yang baik. Nah, disinilah peran dosen sangat diharapkan. Ya. Dosen harus mampu membentuk ya, generasi muda itu yang tidak hanya sehat jasmani, tetapi memiliki kecerdasan dan keimanan yang baik. Ya, di kampus saya selalu menekankan, Pak, bukan pintar, tetapi cerdas. Iya, bukan pintar tetapi cerdas. Orang yang cerdas mampu menyeimbangkan pikiran dan hatinya. Ya, banyak hal-hal atau banyak proses-proses pembangunan yang saya lihat tidak terlalu membutuhkan orang pintar. Iya, tetapi orang yang cerdas ya. Orang yang mampu menggunakan hatinya untuk menggerakkan raganya bekerja dengan sekuat tenaga dan menggerakkan pikirannya untuk bekerja dengan teliti, ya, serta menggerakkan hatinya untuk bekerja dengan jujur. Dan kalau itu semua tercipta, maka saya kira negara kita ini akan mampu berkembang dengan baik. Ya, saya selalu ingatkan mahasiswa saya Pak Ilham, tidak ada ras satupun ras yang diklaim dulunya lebih pintar dari ras yang lain. Ya. Nah, tetapi ternyata yang membuat mereka lebih maju adalah mereka lebih lebih tekun, ya, mereka lebih jujur, ya. Nah, lalu mereka lebih mampu lebih pantang menyerah, ya, terutama dalam melakukan proses pengembangan baik dari sisi keilmuan, ya, maupun dari sisi hal-hal yang bersifatnya teknis praktis, ya. Jadi saya tekankan bahwa seharusnya setiap dosen harus mampu, ya, membangun mahasiswa menjadi manusia-manusia yang betul-betul sehat jasmani dan rohani. Rohani yaitu memiliki kecerdasan dan memiliki keimanan yang baik. Iya. Mungkin itu Pak Ilham. Ya, terima kasih Bapak Ketua STI Jabatan Bulan, Bapak Tasius, dan SEMM atas penjelasan serta inspirasinya yang luar biasa ini Pak. Semoga STI JP makin maju dan semua Bapak Ibu dosen di Papua juga makin maju. Salam hormat dari kami, Sevima di Surabaya Bapak. Selamat siang Pak. Salam Pak. Ya, selamat sore Pak Ilham. Ya, sukses selalu Sevima. Ya. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Sevima
Revolutionize Education.